Pusing karena mual. Tuh, kalau misalnya kalian sama teman kalian naik bus terus artinya apa tuh? Ya, ketutupan. Ya. Berarti itu mobilnya gasnya cepat. Gasnya tuh cepat. Tut tut tut. Hai guys, kembali lagi di channel Evangeline atau biasakan dinamakan Ivy, oke? Hari ini aku mau baca buku yang bernama Seri Y, tapi tentangnya pertolongan pertama, oke? Oke, lanjut ke cerita. Jika kalian suka makan terus lidahnya tergigit, hati-hati. Tapi solusinya tuh dikasih es, bukan dimakan. Nanti kalau dimakan lidahnya jadi kegila deh. Tapi dikumur-kumur, nah udah enggak sakit lagi gitu. Kalau lidah sih ya gitu doang lah solusinya. Nah kalau kalian ada yang suka main sepak bola, pertandingan sepak bola, kalian hati-hati, nanti yang menjaganya itu pasti kepalanya terbentur karena kena tiang. Nah tapi untuk memeriksakan itu hanya dikasih perban kapas, dikasih pinset, pencet itu. Nah udah, terus dikasih obat gitu. Aku nggak tahu obatnya kayak apa, yang penting khusus obat untuk muka ya, muka di atas kepala gitu. Terus gigi yang rusak atau lepas, ini ada beberapa gigi yang mau lepas nih, kayaknya ini sama ini dua. Ini sih ya, ini aku kangen banget. Ini gigi tajam, bisa makan makanan yang lembek-lembek gitu tapi susah ditarik, tapi ini kayak gunting gitu. Sekali gigitan aja udah langsung kelepas gitu loh. Tapi itu sih gigi kolot ya. Nah kalau misalnya gigi bayi itu dinamakan gigi susu gitu, atau gigi bongso, karena dari umur 5 atau 6 itu giginya masih bisa berlanjut, masih bisa tumbuh. Tapi kalau aku nggak tahu sih, umurku udah 9, tapi ya maybe masih bisa lah ya, masih bisa tumbuh lah ya gitu. Nah, kalau kalian punya adik, hati-hati ya. Bukan hati-hati sih. Kalian harus periksa adik kalian. Aku sih anak bungsu ya. Gak apa-apa. Kakakku sama abangku yang tanggung jawab. Oke, next. Ya. Kalian harus lihat baik-baik adik kalian gimana. Kalau muncul demam tinggi, kalian harus tahu solusinya gimana. Diperiksa dulu di mulut, baru kasih air hangat sama handuk basah. Nah ditaruh di badannya yang air hangatnya, baru tunggu beberapa menit, dikasih selimut. Nah periksa lagi di mulut. Nah udah turun ke suhu normal, terus berarti dia sudah kecapean, udah tidur gitu. Nah kalau kalian suka aku pengen nanya, siapa yang suka makan es krim? Oke, many people like ice cream. Nah, hati-hati ya kalau mau makan es krim itu hanya sehari saja, sehari. Terus misalnya siang menjelang sore lah kalian makan es krim gitu. Nah, tapi pagi, siang menjelang sore boleh, sore sama malam jangan lagi gitu. Yang penting sehari saja gitu. Sehari itu ya sehari kalian aja sih. Misalnya nih hari Sabtu, nah misalnya ini udah mau siang menjelang sore, nah kalian boleh makan es krim, boleh. Nah tapi sore malamnya jangan, besoknya juga kayak gitu, siang menjelang sore, boleh makan es krim.
Tapi kalau kebanyakan es krim dari pagi, siang menjelang sore malam sakit perut. Tapi solusinya sih kalau sakit perut ya dikasih minuman yang anget-anget aja sih ya kalau di Indonesia. Kalau di Korea harus diperiksa. Ini gimana. Ini dikasih air hangat aja udah. Terus dikasih apa sih namanya? Minyak kayu putih tuh. Dikasih di perut. Dah keluar. Buat apa diperiksa-periksa kayak orang di Korea? Tapi di Korea memang harus diwajibkan kayak gitu guys, diperiksa-periksa apa yang sakit, mana yang sakit, ini gitu, ini itu. Toh kalau ada yang terserang cegukan kayak tadi tuh aku cegukan. Nah kalian harus tetap cegukan, tapi ini dada kalian harus diberhentikan kayak gini. Nanti lama-lama dadanya berhenti. Kayak aku udah berhenti lah cegukannya. Enggak guys. Udah gitu aja sih. Kalau di Indonesia cuma tekan aja dadanya. Nah kalau di Korea ini solusinya agak ngeri ya, agak aneh gitu ya. Bukan unik sih, gila dan aneh. Ada butuh misalnya ada 3 orang. Nah ini yang satu cegukan, yang satu ini punya solusinya, tapi yang satu ini juga punya solusi. Mereka dua solusinya itu adalah membuat muka menjadi seram, terus pingsan baru bangun lagi nggak cegukan gitu. Di Indonesia sih cuma terkena aja dadanya atau nggak minum beberapa menit aja udah kelar kayak aku. Enggak guys, udah pusing karena mual tuh. Kalau misalnya kalian sama teman kalian naik bus terus artinya apa tuh? Ya ketutupan ya, berarti itu mobilnya gasnya tuh cepat tut. Nah, kalau misalnya sopirnya bilang tinggal kira-kira 20 menit lah. Nah, solusinya adalah sabuk pengaman dibuka sedikit, panci yang di atas dibuka, terus muntahkan buka kaca, terus kalau nggak bisa nahan muntahkan, diplastikin, buang, minum air putih gitu. Karena pusing mual, mending di rumah aja ya. Di rumah emang nggak enak, sakit mulu. Kagak bisa main sama teman, main online aja kagak bisa, mesti bisa istirahat, tidur mulu, makan dianterin. Tapi enak ya, makannya tuh dianterin gitu lah. Tadi serius kak, no comment lah ya, no comment. Udahlah, gitu aja. Oke, terbakar sinar matahari. Solusinya gimana? Solusinya kalau misalnya kulit kalian udah hitam, itu dikasih es atau dipijat ke timun, dipijat oleh buah timun. Kasih es. Udah selesai, baru kulit kalian normal lagi. Nih kayak aku nih. Aku kagak pernah sinar matahari. Tidak pernah terbakar sinar matahari. Oke? Kalau misalnya ada teman kalian yang bertanya, masa kita ada di api? Tawa-tawa gitu, jangan bilang bodoh. Tapi kasih aja solusinya. Nanti bla 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 gitu, dikasih solusi. Nanti kulit kalian bisa hitam. Jadi dikasih apa sih namanya, kayak obat kulit gitu biar nggak terbakar gitu. Nah kalau misalnya kalian ke pantai harus istirahat. Jangan tidak istirahat. Tidak istirahat nanti kupingnya dijewer kayak Kak Ros. Nah hati-hati terhadap sesuatu yang panas. Kalau misalnya kalian punya dispenser tuh kayak apa ya dispenser? Dispenser tuh kayak pengambilan minuman. Nah
Hati-hati kalau ada panasnya, hati-hati, itulah yang penting. Kasih air aja, cuci tangan, udah mendingan. Ngapain lagi perlu diperiksa? Tapi ini dinamakan pertolongan pertama. Sunstroke and headstroke. Headstroke tuh kalian kalau di mobil ditinggalin oleh ortu, misalnya ditinggalin ya AC-nya nggak dinyalain, tuh namanya headstroke, kena matahari. Kalau sunstroke, kalian ke pantai terus nggak pakai minyak anti bakar matahari, anti sinar matahari, itu dinamakan sunstroke gitu. Bukan hubungan frostbite dan frostnip. Frostbite itu kalau misalnya kaki kalian kulitnya tuh kayak ada kopek-kopekannya gitu loh, kayak korek api. Kalian tahu kan korek api? Nah, itu untuk menyalakan apinya tuh kayak gitu tuh. Jadi ada yang lupas-lupas gitu, mengelupas. Nah, kalau yang frostnip itu kaki kalian memerah gitu. Nah, selamatkan orang yang dibenci. Kalau misalnya kalian punya musuh, selamatkanlah. Jangan sampai dibenciin lagi gitu. Tersambar petir itu mengerikan ya, mengerikan, benar-benar mengerikan. Tapi kalau misalnya kalian ada di tenda ke pantai, ada petir, nah kalian itu harus ke mobil. Tapi kalau misalnya ada teman kalian yang bilang, tapi kan pohon tidak memakai listrik. Nah, terus ketua kalian bilang sepertinya benar. Nah, terakhir kalinya makin lama makin gelap, hujannya nggak berhenti. Nah, makanya mereka marah. Mungkin teman kalian sama teman kalian marah sama teman kalian gitu. Yang satunya bilang kayak gitu. Mesti terus bilang harusnya tadi kita nggak dengerin dia, makanya jangan sok tahu gitu. Terus ada temen kalian tuh bilang ke kalian, woi, emang kamu tahu tentang petir, jangan sok pintar deh. Nah, teman kalian bilang, ya coba ceritain tentang petir. Nah, petir itu ya bla bla bla, kalian kasih tahu aja gitu. Tapi solusinya tuh kalau tersambar petir jangan dikasih air, tapi tunggu saja beberapa menit, nanti itu juga aman gitu loh. Nah, kalian suka tenda-tendaan nggak? Nah, kalau suka tenda-tendaan kan pasti harus ada makanan, ya kan? Nah, kalau mau ada makanan itu pasti ada gasnya, ya kan? Nah, hati-hati menghirup gas. Oke, kalau menghirup gas, nanti gas beracun kalian yang dari perut itu beneran keluar. Bunda. Tapi solusinya itu hanya diperiksa saja ya. Itu aja sih. Sama kayak makan es krim gitu, diperiksa. Kalau di Indonesia kalau menghirup gas, mending hidup udara segar. Menghirup parfum, menghirup makanan yang enak, gitu aja. Nah, kalian sama musuh kalian itu mau berduel tuh kayak mau bertengkar gitu. Nah, tapi bukan bertengkar, dikasih balapan lari. Nah, tapi kalau kalian melihat situasi darurat, melihat apa yang terjadi, melihat ada orang yang bilang, tolong, aku terjatuh dari jembatan. Nah, kalian harus segera melakukan pertolongan pertama. Betul sekali, betul banget. Jadi kalau ada orang yang minta tolong, kalian harusnya melakukan pertolongan pertama yang tadi aku ceritain gitu. Kalau yang di mata, yang benda asing masuk ke mata, nah itu ada gambar-gambar mata-mata, kornea mata, iris, lensa, vitreous, retina, saraf penglihatan, sama silia gitu.
Terus dengan percakapan dengan mata-mata ini, saraf mata sangat sensitif. Sedikit saja debu masuk pasti tidak nyaman gitu. Jadi itu dalam mata-mata kita. Bukan mata-mata ya, bukan memata-matai orang, tapi dengan mata kita nih, eyes. Itulah bagaimana Tuhan menciptakan kita. Dimulai dengan Adam, Hawa, sampai kitalah diciptakan dari the end. Aku udah selesai guys, udah selesai nih ceritanya ya guys. The end. Bye bye. Makasih ya guys, tolong like, subscribe, comment, dan share ke teman ke. Dan kalian harus banget kirim itu ke teman-teman kalian sama keluarga. Itu manfaat banget serius. Ceritain ini ya. Oke, bye bye. Love you guys.